Berjumpa kembali bersama podcast Someone Ustadz Husyam dan Cekwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal api masuk Lembang, airnya tenang jadi gelombang. Kalau macet dicek nak tenang, tonton acara kami Someone Ustadz dan Cekwan. Nah, Pak Ustadz, selamat pagi Pak Ustadz. Alhamdulillah, selamat pagi. Sehat, Masya Allah. Apa Cekwan? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga Pak Ustadz dalam acara kita ini bisa menghibur, melipur, wong Lembang tuh melipur wong kita dalam tausiah agama. Masya Allah, Masya Allah. Nah di sini juga biar tahu dulu ini saya Cekwan ya untuk sama-sama host handal kita juga Pak Ustadz Husyam Ya. yang mana beliau ini sudah kemana-mana. Alhamdulillah. Nah Pak Ustadz, kira-kira Pak Ustadz hari ini kita ini supaya netizen ini juga masuk ke legowo, pengen tahu kan ini dari masih pemilu nih Pak Ustadz ya? Betul. Suasana pemilu. Suasana pemilu. Ya. Nah, menurut pengkajian kita dalam agama nih supaya dulur-dulur kita juga tenang, baik itu yang kalah maupun yang menang, tidak jadi permasalahan, ribut segala macam. Nah, mana lah menurut tanggapan Pak Ustadz nih? Tolong kasih pencerahan lah Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah kita wong Palembang, Sepalembang anget inilah nyoblos kalau ya. Alhamdulillah pemilu lah berlangsung kemarin ya. Nah hari ini kita sedang pemilihan ini lagi dan ngitung suara. Oh iya. Ngitung suara. Jadi kalau lagi ngitung suara ini memang bukanlah berakhir, tapi masih dalam proses. Masih proses. Jadi memang kita milih pemimpin ini ada panduan. Hidup kita ini mulai dari dalam perut, tebakan dari sebelum kita dalam perut kita, sampai kita lahir, sampai kita besar, sampai kita jadi keluarga, sampai kita kaget mati, sampai kita masuk alam kubur, sampai kita masuk surga neraka itu ada aturan dalam aturan. Itu. Ada aturan. Ada aturan di dalam aturan. Termasuk juga cara pilih pemimpin. Jadi jangan salah. Jangan salah pilih. Jadi kalau kita sudah memilih pemimpin itu harus berdasarkan panduan kurikulum dalam Quran. Kita beriman harus begitu. Jangan melo-melo Jangan melo-melo Jadi berdasarkan hati nurani. Tapi itu nurani kita itu dibungkus dengan keyakinan berdasarkan Quran. Apa syaratnya kalau beriman ini milih pemimpin itu pertama kali jangan milih pemimpin yang kafir. Jangan milih pemimpin yang tidak punya keyakinan beragama yang kuat, tidak punya leadership kepemimpinan. Jadi kan dia harus ada syaratnya. Punya pengalaman. Nah itu syaratnya yang paling penting itu. Jadi kalau dia milih pemimpin lah tahu kira-kira untuk bakal ngajak kita saro. Apa ya kita suruh dia jadi pemimpin? Atau ada dua pilihan, sama-sama beriman. Tapi ini ngamal soleh tak? Bertakwa tak? Yang ini beriman bertakwa tak? Nah itu ada pilihan lagi. Kalau sudah sama beriman, kita pilih yang lebih baik. Jangan pilih yang mana kira-kira cek. Kalau ada dua, ada yang lemah, agak sedikit busuk, yang ini ada yang bagus. Cek pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang busuk aja makan. Jadi memang harus kita paham dulu. Jadi pemimpin itu harus dijengok dulu. Supaya apa? Supaya membawa keyakinan kita ini dia membawa apa? Membawa keadilan, membawa kebenaran. Ya, yang jelas benar Pak Ustadz. Kalau kuncinya agama kuncinya agama. Kalau seorang pemimpin itu kuat agama, ya kan? Dan mungkin neko-neko. Betul. Benar Pak Ustadz.
Terus terus dari nih Pak Ustadz nih kan ibaratnya kan kemarin tuh banyak sekali di berita-berita bepeco. Bepeco tuh belago. No, ini ngebut ini apa nak belago. Nah, malah untuk menurut Pak Ustadz nih. Iya. Jadi kita untuk urusan ini setelah kita pilih, kita memang harus punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita itu menjaga keyakinan dengan tanggung jawab yang sudah kita pilih itu agar jangan sampai dicurangi. Penting itu. Kenapa? Uang lain tak boleh curang ke kita juga tak boleh curang juga. Nah, saling jago. Jadi tidak perlu nak saling ribut, tapi saling jago. Supaya apa? Supaya hasilnya itu betul-betul hasil yang sebenarnya. Murni, ya. Murni. Kalau itu sudah dalam proses ada skewet atau melempar. Namanya skewet itu kan adalah permainan, nah terasa kalah mulai nak skewet. Biasanya. Atau memang dari awal lah skewet itu. Hati-hati memang kalau main tuh banyak skewetnya. Jadi dulu kalau dalam artian skewet, skewet itu curang. Jadi dulu yang belum paham tentang bahasa Lembang ya, kita memang pakai bahasa Lembang, jadi relax. Jadi skewet itu belum paham. Belum paham curang. Curang. Oh iya benar. Memang lah dalam otak dia tadi nak mau curangi. Kalau lah biasa curang. Hati-hati. Harus dijago. Jangan sampai wasit juga melok cewek. Berarti lah. Hati-hati gitu. Jadi kita memang harus yang macam itu harus menyampaikan. Tidak boleh diam tuh. Kalau kita tidak disampaikan, ya kecurangan berlanjut. Memang harus ada kewajiban untuk menjaga. Dan juga Pak Ustadz, kalau yang berhasil, ya jangan lupa dengan rakyat, ya kan? Jadi berhasil, mau jigong tuh banyak yang ngomong sudah berhasil, lupa dengan kami. Nah, mana itu Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz? Yang berhasil lupa itu sebenarnya bukan. Memang dari awal dia itu memang sengaja nak pengen bukan untuk rakyat. Itulah lupa. Alasan sibuk. Ada lagi, memang kekuasaan itu memutus silaturahim. Jadi kekuasaan itu cenderung memutuskan silaturahim dan memutuskan persaudaraan. Hati-hati, yang berkuasa kadang-kadang mungkin sebelum berkuasa baik, tapi setelah naik berkuasa dia jadi tidak baik. Kenapa? Karena memang tabiat kekuasaan itu adalah kesombongan. Wong yang berkuasa cenderung sombong, senang zalim, cenderung dia memutuskan hubungan kekeluargaan. Nah itu sifat kekuasaan. Jadi karakter ya. Maka perlu dijaga cek. Siapa yang jaganya? Maka zaman dulu kita ini sultan itu ada yang namanya itu alim ulama. Yang ingatkan dia. Iya benar. Sekitar sultan itu. Iya benar. Yang jelas ada penasehat. Ingat, jangan lupa. Kan? Ini yang benar tuh. Ya tadi kalaupun dia kuat agamanya, Pak Ustadz pasti dia tidak neko-neko lah, pasti ingat. Dan juga mungkin ada yang penasihat itu, ingat lah. Mereka tidak semua pemimpin tuh gal-galnya ingat dia tuh Pak Ustadz. Nah sifatnya pengingat ini tidak boleh masuk dalam istana cek. Kalau mamunya penasehat, melok masuk istana. Nah melok juga cawe-cawe cek. Tidak menghindari. Dan ini ada rakyat di luar. Dia tetap kan dia di dalam gawean dia sebagai ulama. Jadi kalau ada kebutuhan, butuh pencerahan, datang. Tanya. Itu yang disebut dekat itu. Dekat tidak mesti harus nempel. Duduk dari istana. Melok duduk bareng terus. Bukan. Setiap ada persoalan, hadirkan dulu petuanya ulama. Nah itu. Itu konteksnya. Betul. Apa melok ke dalam istana pula lah, kacau pula. Aduh, sibuk nak di dalam kan? Rakyat kecil yang sakit keluar pula. Umat tak dijago. Wah, lebih seru nih kayaknya masalah pemilu ya. Di sini memang sengaja Cik Wan perdana kami Samwan ini
mengangkat pemilu pas kebetulan ini hari-hari pemilu, hari-hari panas. Hari-hari mana? Yang jelas banyak berdoa. Ya. Nah Jadi terus kita berdoa terus ya. iya Pak Ustaz ya. Ya. Nah Pak Ustaz ini nih kita kan belum tahu nih 1, 2, 3. Ya. Memang sudah tahu si A misalnya kan ya. Nah. Jangan dulu bangga kan ya. Betul. Kita kan belum tahu deal, awal deal kan. Ya. Jangan sombong, jangan ngejek. Tapi tetap juga ingat rakyat. Iya, jangan ngejek. Tetaplah sebelum ada keputusan resmi tidak boleh euforia. Ngapa? Karena itu cenderung akan memancing keributan. Kan harus dihindarkan itu. Kan memang perintah Allah. Janganlah kamu saling mengolok-olok. Kalau kamu saling mengolok-olok itu bagaikan kamu makan bangkai saudaramu sendiri. Apa kamu ingin makan bangkai saudaramu sendiri? Kan itu ada anjuran dari Allah itu. Kan apa? Mancing keributan. Jadi memang kita sabar, tunggu keputusan, lah sudah resmi dan sepakat semuanya. Tunggu siapa yang paling berhak untuk memutuskan. Sudah, kalau sudah putus. Kalau belum, jangan melok ngacau kan. Iya. Dan keharmonisan Indonesia laju berkurang. Betul. Ya kan gara-gara hal seperti ini laju itu. Memang benar sih. Ada orang ngomong ke apa Cek Wan katanya 5 tahun. Nah 5 tahun ini tidak ada dikit, tidak ada sebentar katanya kan. Nah kita ini 5 tahun ini lah ngasuk ke pahit manisnya. Nah bingung juga Cek bener ya 5 tahun. Jadi apa? Pahit manis apa? Pahit-pahit kalau? Nah itu. Karena pahit manis. Tanya pahit-pahit kembali manis ke lagi. Pahit-pahit manis. Jangan dulu yang jelas kalau dulu pengen tanya jawab, boleh juga nih ada nih kontak person Ustadz ya. Dan kontak person juga Cek Wan ada di bawah ini ya kan, kalaupun mau SMS, WA lah ya, WA Pak Ustadz tentang kajian apa boleh WA. Nanti kami bahas dalam acara ini yaitu Samwan ya, Ustadz Usam dan Cek Wan jelas. Nah, balik lagi itu Pak Ustadz. Nah, ini Pak Ustadz ya. Ini mulai dealnya kepastian ini untuk jangka berapa hari Pak Ustaz? Iya tergantung, kan ada aturan anunya dari kita kan tidak paham urusan yang aturan-aturan yang penting kita sebagai ustaz menghimbau agar untuk tetap memperhatikan, tapi memperhatikan itu bukan untuk saling menghujat, saling menyerang, atau ada berita-berita yang kira-kira sampai ke kita itu yang kira-kira untuk menghasut. Jika ada sampai pesan berita kepadamu, maka berita itu, pesan itu belum kamu yakini kebenarannya, jangan langsung sanser. Itu pelajari dulu, ya kan? Supaya apa? Supaya tidak menambah suasana kegaduhan. Betul. Jadi kita menghasilkan berita-berita hoax ya. Iya. Benar kan? Benar belum tentu benar kayak di berita itu kan, itu kan. Jadi kita jangan apalagi lah. Betul. Apalagi yang di-share untuk sengaja untuk mutarkan pikiran ini sudah menang kan belum. Dan juga perlu diingat netizen yang kita juga untuk media ini jangan terlalu 100% lah percaya dengan media juga, ya kan? Betul. Karena bisa diedit tujuan. Betul. Bisa diedit. Ya kan yang bagus jadi jelek, yang jelek jadi bagus. Gitu kan? Nah ini saran dari kami karena mungkin ada pesan Pak Ustadz untuk mengakhiri acara kita ini karena bukan apa Cek. Mancik dicek, bukan kami tidak galak lama. Jadi kami berterus dan juga mungkin kami akan siaran langsung untuk tanya jawab juga. Dan jelas kalau yang pengen tanya-tanya boleh kontak person Pak Ustadz, Cek Wan, dan lebih bagus lagi dengan Pak Ustadz langsung WA Pak Ustadz. Bisa Kak nanti ini. Dan juga Pak Ustadz kita buka juga mungkin ada teman-teman Pak Ustadz ya kan kita sama-sama bertiga di sini. Ya boleh. Saling ini boleh juga hubungin Pak Ustadz. Undang ustadz mungkin yang paham tentang kajian ilmu fikih, kajian tentang ilmu-ilmu yang lain ya. Silakan, mungkin kalau ada kebutuhan boleh SMS ke kita, jadi kita bisa hadirkan tamu kita 3 di sini. Kita langsung kocek masalah
tentang agama lah. Ya. Kita tuh di sini intinya Samuan ini untuk mendinginkan. Mendinginkan, bukan memanaskan, mendinginkan. Es pangkalan itu kan? Sama. Jadi Sam itu Ustaz Usam, Wan One itu Cek Wan. Jadi Samuan yang mudah-mudahan langgeng ya kan. Yang jelas mungkin itu dulu Pak Ustaz. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Untuk kali ini tadilah kita. Kakek kita berlanjut lagi di kesempatan berikutnya. Silakan tunggu kami ya di channel kita ini ya. Yang jelas kapal api masuk Lembang, airnya tenang jadi gelombang. Kalau mancek bicek nak tenang, tontonlah acara kita Samuan, Ustaz Usam dan Cek Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.